Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudara kesiman dan sahabat sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersua kembali dan kita akan simak bersama kajian ilmiah yang dihadirkan secara langsung di setiap Rabu pagi ini, pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah taala dari kota Banjarmasin. Dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau. Ya, mudah-mudahan koneksi kami lancar hingga akhir acara nanti, dan semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang akan disampaikan dan juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan seperti biasa, setelah materi yang akan disampaikan, pembahasan mengenai mensyukuri nikmat Allah dari kitab Fathul Majid tersebut, kami akan buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan bisa melayangkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543, atau juga Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 021 823 6543. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilakan, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Rabu 18 Safar 1447 Hijriah, bertepatan dengan 13 Agustus 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama Roja TV dan Radio Roja dalam sebuah kajian Islam ilmiah membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang baru, yaitu bab yang ke-49. Penulis rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis kitab Tauhid, berkata, Babu qawlillahi ta'ala, wala in adhaqnahu rahmatan minna min ba'd dharra massathu la yaqulanna hadha li wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah wa la in ruja'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna fala nunabbi'anna alladhina kafaru bima 'amilu wa lanudhiqannahum min 'adzabin ghalidh. Yang artinya bab ke-49. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya
Dan jika kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari kami, sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku. Dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan datang. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, maka sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan pada sisinya. Maka kami benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan. Dan kami rasakan kepada mereka siksa yang pedih. Penulis juga berkata, penulis kitab Tauhid, qala mujahidun hadza bi'amali wa ana mahququn bihi. Maksud dari ayat ini adalah perbuatanku dan aku berhak mendapatkannya. Baik. Kita baca syarah, yaitu kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Penulis Al-Fadilat Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah ta'ala berkata, qauluhu babu qaulillahi ta'ala wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a masathu. Firman Allah atau perkataan penulis bab firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika kami rasakan kepadanya rahmat dari kami setelah musibah yang menimpanya. Al-ayah. Dzakara al-musannifu rahimahullahu taala an Ibnu Abbas wa ghairihi min al-mufassirin fi ma'na hadhihi al-ayah wa ma ba'daha ma yakfi fil ma'na wa yashfi. Yang artinya penulis Fadilat al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan dari Abdullah bin Abbas dan selainnya dari ahli tafsir tentang makna ayat ini dan apa yang setelahnya yang penjelasannya cukup dan juga sangat memuaskan. Qauluhu qala Mujahid hadza bi'amali wa ana mahququn bihi. Kemudian penulis berkata, Imam Mujahid berkata, ini adalah amalanku dan aku berhak untuknya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yuridu min indi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, mereka menginginkan dariku. Mereka menginginkan Ia menginginkan itu adalah dariku. Maksudnya apa yang aku dapati dari kebaikan-kebaikan ya yang sebenarnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya itu adalah aku yang memilikinya. Jadi dia lupa untuk menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qauluhu innama utituha la ilmin indi. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi qala, orang yang siapa yang menyombongkan diri di zaman Nabi Karun berkata, sesungguhnya aku mendapatkan ilmu dari diriku sendiri. Harta yang aku dapatkan ini karena ilmuku. Itu maksudnya. Karena kan karun simbol kekayaan. Qala Qatadah rahimahullah. Imam Qatadah berkata rahimahullah, ala ilmin minni biwujuhil makasib. Harta yang kudapatkan ini karena ilmu aku yang aku miliki, bagaimana cara berdagang. Wa qala akharun ala ilmin minallahi anna lahu ahl. Ya, artinya, dan yang lain berkata bahwa aku mendapatkan harta ini berdasarkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bagaimana dia memiliki atau pantas menjadi ahli harta. Wa hadza ma'na qauli Mujahid utitu ala asyraf. Dan inilah makna dari perkataan Imam Mujahid rahimahullah, aku diberikan harta tersebut karena kemuliaanku.
Walaysa fima dzakaruhu ikhtilaf wa innama hiya afradul ma'na. Tidak ada perbedaan atas apa yang disebutkan. Sesungguhnya itu cuma ucapan-ucapan yang berbeda-beda saja, tapi maknanya semuanya sama. Maknanya semuanya sama. قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيتها لعلم عندي بل هي فتنة يخبر أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله تعالى وينيب إليه ويدعوه ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى قال إنما أوتيتها على علم عندي أي لما يعلم الله من استحقاق له ولولا أني عند الله خطيط حضيض لما خولني هذا قال تعالى بل هي فتنة أي ليس الأمر كما زعمتم بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي من مع علمنا المتقدم بذلك بل هي فتنة أي اختبار ولكن أكثرهم لا يعلمون فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون قد قالها الذين من قبلهم أي قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوة كثير ممن سلف من الأمم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أي فما صح قولهم ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون كما قال تعالى مخبرا عن قارون إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيت على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منهم قوة وأكثر جمع ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وقال تعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. Artinya Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata menafsiri firman Allah kemudian jika kami balikan untuknya nikmat dari kami maka ia akan mengatakan sesungguhnya apa yang diberikan kepadaku ini atas ilmu yang aku miliki maka katakanlah tidak demikian sesungguhnya itu adalah ujian. Nah ini hati-hati orang-orang yang kadang-kadang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kesulitan. Sebagian mereka lupa, sebagian mereka sombong, sebagian mereka ujub bahwa yang mereka dapatkan itu adalah hasil dari usaha mereka. Lupa dengan menyandarkan kepada Allah. Seperti misalkan kaya setelah miskin, sehat setelah sakit, kemudian lapang setelah sempit, ya, kemudian mudah setelah sulit. Itu sebagian orang yang mendapatkan seperti itu akhirnya dia lupa diri, dia ujub, dia sombong, lupa diri intinya ya. Maka penulis kemudian mengatakan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan keadaan manusia saat dalam keadaan sempit, maka dia suka berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kalau seandainya kami ganti nikmat tersebut menjadi musibah atau dicabut nikmat tersebut, maka akhirnya mereka berbalik, malahan mereka melakukan penyimpangan, pelampauan batas, maksiat dan seterusnya. Nah, begitu manusia ya. Kadang kalau seandainya sudah sehat dari sakit, kaya dari miskin, kemudian lapang dari susah, ya, mulai sombong. Lupa dia bahwa itu semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk kesombongannya adalah bermaksiat dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya aku diberikan apa yang aku dapatkan atas ilmu yang aku miliki. Ini adalah perkataan Qarun. Ini adalah perkataan Qarun. Yaitu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui aku berhak untuk mengambil harta ini. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa aku berhak untuk mendapatkan harta ini. Kalau seandainya
aku tidak memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat begitu banyak terhadap. Nah, ini pelajaran menarik. Tidak semua nikmat menunjukkan kepada orang tersebut mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua nikmat yang didapat menunjukkan bahwa orang tersebut mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja itu adalah fitnah, ujian. Bisa saja itu adalah fitnah atau ujian. Makanya penulis mengatakan di sini, bukan begitu sebagaimana yang engkau kirakan, tetapi kami memberikan nikmat atasmu, ya, agar kami uji engkau dengan nikmat tersebut. Dengan nikmat tersebut yang telah kami berikan kepada engkau. Apakah engkau dengan nikmat itu taat kepada kami ataukah bermaksiat? Dan itu pun Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya dari mulai dahulu karena sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi ini untuk manusia itu adalah ujian. Jadi nikmat yang diberikan, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, tidak menyadarinya. Oleh sebab itulah mereka sombong dengan mengucapin seadanya, mengucapin ngaku-ngaku gitu ya. Padahal perkataan mereka ini seperti perkataan orang-orang terdahulu yang mengatakan bahwa ini semua atas kemahiran saya, ini semua atas kepintaran saya dan seterusnya. Ya. Itu pengakuan-pengakuan orang-orang terdahulu juga begitu. Tetapi apa yang terjadi? Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Yang artinya maka tidak bermanfaat atas apa yang mereka lakukan. Maksudnya adalah tidak benar ucapan mereka dan tidak bermanfaat ya apa yang telah mereka lakukan. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala kepada Qarun atau tentang Qarun. Ingatlah, yang artinya ingatlah, qala lahu qaum. Kaumnya berkata kepada Qarun, la tafrah innallaha la yuhibbul farih. Janganlah engkau terlalu sumringah, terlalu senang, menyebabkan ujub, menyebabkan sombong. Sesungguhnya Allah tidak terlalu suka orang-orang yang terlalu sombong. Dan carilah di dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan akhirat, dan janganlah kamu lupa dari bagianmu dari dunia. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada engkau. Dan janganlah engkau mencari kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kerusakan. Kemudian Qarun berkata, sesungguhnya yang diberikan kepadaku ini adalah berdasarkan ilmu yang aku miliki. Aw lam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min qurun. Atau ia tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan orang-orang sebelumnya ini dari beberapa kurun. Padahal mereka lebih kuat, mereka lebih banyak jumlahnya. Tapi dosa mereka sangat besar. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surah As-Saba ayat 35, mereka mengatakan nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Kami paling banyak hartanya dan paling banyak anaknya dan kami tidak akan pernah disiksa. Ini sebuah kesombongan dari orang-orang terdahulu. Nah, baik. Qauluhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, afwan, saya bacakan dulu matannya ya. Saya bacakan matanya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yuridu min indi. Yang artinya ia menginginkan dariku. Maksudnya ilmu yang aku miliki itu adalah dariku sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu qala inna ma utitu ala ilmin indi. Qala Qatadah ala ilmin minni biwujuhil makasib. Kemudian penulis membawakan surat Al-Qasas ayat 78. Yang artinya Qarun berkata sesungguhnya apa yang diberikan kepadaku adalah
ilmu. Qatadah rahimahullahu taala menafsiri ayat ini surat Al-Qasas ayat 78, yaitu aku di atas ilmu. Aku mengetahui bagaimana cara menghasilkan ilmu. Wa qala akharun, dan yang lain juga berkata, ala ilmin minallah anna lahu ahl. Di atas ilmu dari Allah bahwa ia tidak pantas untuk mendapatkan itu. Wa hadza ma'na qauli Mujahid utitu ala syaraf. Dan inilah makna perkataan Imam Mujahid, aku diberikan ilmu tersebut sebagai sebuah kemuliaan. Nah. Taib. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna thalathatan bani Israil abrasa wa aqra wa a'ma fa arada Allah an yabtaliyahum. فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به قال فمسه فذهب عنه قدره فأعطى له لون حسن وجلدا حسنا فقال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو البقر شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها وقال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عن الذي قد قدر الناس به فمسه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليك قال البقر قال أو الإبل فأعطي بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والزكاة فانتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من الإبل ولهذا واد من الغنم ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتى الأبرص في سورة وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفر فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال فقال إنما ورثت هذا المال كابر عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال الأوزاع قال وأتى الأقرص في سورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه لهذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأعمى في سورته فقال رجل مسكين وابن سبيل أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجحدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما أبتلوتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجاه. Nah itu tadi dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh penulis ya. Saya bacakan artinya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel, yaitu menderita penyakit lepra, yang kedua berkepala botak, yang ketiga orang buta. Allah ingin menguji mereka bertiga, maka diutuslah kepada mereka seorang malaikat. Pertama datanglah malaikat itu kepada si penderita lepra dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Maka ia menjawab, rupa yang elok, kulit yang indah, dan apa yang telah menjijikkan orang-orang ini hilang dari tubuhku. Nah, lepra di sini maksudnya adalah kulitnya belang gitu ya. Maka diusaplah penderita baras tadi dan hilanglah penyakit yang dideritanya, dan serta diberilah ia rupa yang elok dan kulit yang indah.
Malaikat pun bertanya lagi kepadanya, lalu kekayaan apa yang paling kamu senangi? Jawabnya, unta dan sapi. Maka berilah ia seekor unta yang bunting dan didoakan. Semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu dengan unta ini. Kemudian malaikat itu mendatangi orang berkepala botak dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Ia menjawab, rambut yang indah dan hilang dari kepalaku apa yang telah menjijikan oleh orang-orang. Maka diusaplah kepalanya, dan ketika itu hilanglah penyakitnya, serta diberilah ia rambut yang indah. Malaikat pun bertanya lagi kepadanya, kekayaan apa yang paling kamu senangi? Jawabnya, sapi atau onta. Maka diberilah ia seekor sapi bunting dan didoakan, semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu dengan sapi ini. Selanjutnya malaikat tadi mendatangi si buta dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Ia menjawab, semoga Allah berkenan mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat orang-orang. Maka diusaplah wajahnya dan ketika itu dikembalikan oleh Allah penglihatannya. Malaikat pun bertanya lagi kepadanya, lalu kekayaan apa yang paling kamu senangi? Jawabnya, kambing. Maka diberilah ia seekor kambing bunting, lalu berkembang biaklah onta, sapi dan kambing tersebut. Sehingga yang pertama mempunyai selembah onta, yang kedua mempunyai selembah sapi, yang ketiga mempunyai selembah kambing. Yaitu saking banyaknya kalau lagi digembala gitu ya. Sabda Nabi Muhammad SAW selanjutnya, kemudian datanglah malaikat itu kepada orang yang sebelumnya menderita penyakit tadi, dengan menyerupai dirinya dan berkata, aku seorang miskin, telah terputus segala jalan bagiku untuk menuntut rezeki dalam perjalananku sehingga tidak akan dapat meneruskan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan Anda. Demi Allah yang telah memberi Anda rupa yang elok, kulit yang indah dan kekayaan ini, aku minta kepada engkau seekor unta saja untuk bekal melanjutkannya perjalananku. Tetapi dijawab, hak-hak tanggung jawabku maksudnya adalah sangat banyak. Dia tidak mau bersedekah. Malaikat yang menyerupai orang penderita kulit tadi itu pun pernah berkata kepadanya, sepertinya aku pernah mengenalmu. Bukankah Anda ini yang dulu menderita penyakit? Orang-orang jijik untuk berkata kepada orang-orang jijik kepada Anda, lalu lagi pula melarat, ya, wajahnya buruk, kemudian miskin melarat. Lalu Allah memberi Anda kekayaan. Dia malah menjawab, sungguh harta kekayaan ini hanyalah aku warisi turun-temurun dari nenek moyangku yang mulia lagi terhormat. Dia tidak mau dikatakan sebagai orang yang rendahan. Ya. Maka malaikat itu berkata kepadanya, jika Anda berkata dusta, niscaya Allah mengembalikan Anda ke dalam atau kepada keadaan dusta. Nah. Lalu malaikat tersebut mendatangi orang yang sebelumnya berkepala botak dengan menyerupai dirinya dan berkata kepadanya seperti yang dia katakan kepada yang pernah menderita penyakit kulit tadi, serta ditolaknya sebagaimana telah ditolak oleh yang pertama. Maka berkatalah malaikat yang menyerupai dirinya itu kepadanya, jika Anda berkata dusta, niscaya Allah akan mengembalikan Anda kepada keadaan semula. Nah, terakhir malaikat tadi mendatangi orang yang sebelumnya buta dengan menyerupai dirinya pula dan berkatalah kepadanya, aku adalah seorang miskin, kehabisan bekal dalam perjalanan dan telah terputus segala jalan bagiku untuk mendapatkan rezeki. Dan dalam perjalananku ini sehingga aku tidak akan dapat lagi meneruskan perjalanan hari ini kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan pertolongan Allah, demi Allah yang telah mengembalikan penglihatan Anda, aku meminta seekor kambing saja untuk bekal melanjutkan perjalananku. Orang itu menjawab, sungguh aku dahulu buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Maka ambillah ya apa yang Anda suka dan tinggalkan apa yang Anda sukai.
Demi Allah, sekarang ini aku tidak akan mempersulit Anda dalam memintamu mengembalikan sesuatu yang telah Anda ambil. Malaikat yang menyerupai orang buta itu pun berkata, peganglah kekayaan Anda sehingga karena sesungguhnya kalian ini hanyalah orang-orang yang apa tadi? Peganglah kekayaan Anda karena sesungguhnya kalian ini hanyalah diuji oleh Allah. Allah telah ridha kepada Anda dan murka kepada kedua teman Anda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi para ikhwah, ya sebelum kita baca syarahnya, bab ke-49 ini maksudnya adalah menjelaskan dugaan manusia bahwa nikmat yang ia dapatkan dari Allah setelah mendapat musibah itu adalah haknya dan sebuah hasil amalnya sebagaimana penafsiran dari para salafus saleh. Jadi dia tidak menyandarkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungan dalil dengan kitab tauhid menunjukkan bahwa manusia terhadap nikmat yang ia rasakan setelah mendapat musibah adalah hasil dari usahanya atau memang ia berhak akan melakukan itu, maka ini mengurangi kesempurnaan tauhid. Nah, kemudian kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Jadi itu tadi adalah maksud dari bab, ya. Apa? Ya. Penulis berkata, "Hadza haditsun azim." Hadis ini adalah hadis yang agung. Wa fihi mu'tabar, di dalamnya ada terdapat pelajaran. Fa innal awwalin jahadu ni'matallah. Maka orang-orang terdahulu mereka mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fama aqarrallahu bi ni'mah. Mereka tidak pernah menetapkan Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat. Wala siyaman ni'mah allati wala siyaman ni'mah ila al-mun'im biha. Afwan. Wala nisya an-ni'mah ila al-mun'im biha, dan tidak melupakan nikmat atau nasyan, ya, wala nasyan ni'mah ila al-mun'im biha, dan tidak melupakan nikmat dari pemberi nikmatnya. Jadi orang-orang terdahulu mereka mengingkari bahwa Allah yang memberi nikmat kepada mereka. Mereka mengatakan bahwa nikmat-nikmat ini mereka dapati karena kebagusan mereka. Nah, itu maksudnya. Wala adyan haqqallahi ta'ala fahalla alaihima as-sakh wala adaya. Nah, saya ulangi ya. Wahada haditsun azim. Hadis ini adalah hadis yang agung, yaitu tentang 3 orang tadi. Wa fihi mu'tabar. Ya, di dalamnya terdapat pelajaran. Fa innal awwalin jahada ni'matallah. Fa innal awwalaini afwan. Fa innal awwalaini jahada ni'matallah. Sesungguhnya 2 orang, yang pertama mengingkari mengingkari nikmat Allah, yaitu orang buta dan orang punya penyakit kulit dan orang yang botak. Mereka mengingkari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Fama aqarra lillahi bi ni'mah. Kedua-duanya tidak mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wala nasaba an-ni'mah ila al-mun'imi biha, dan tidak menasabkan nikmat kepada yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala adaya haqqallah, dan kedua-duanya tidak menunaikan hak Allah. Itu tidak mau bayar zakat, baik yang berambut setelah botak ataupun yang sehat setelah sakit. Fahalla alaihim as-sakhab, maka mereka berdua ditimpai musibah, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang botak, orang yang berambut setelah botak, dan orang yang kaya setelah
miskin. Ya, orang yang kaya setelah miskin. Fa amal a'ma fa'taraf bi ni'matillah wa nasabaha ila man an'ama Allahu alaihi biha. Adapun orang yang buta enggak, dia mengakui nikmat Allah dan dia menyandarkan nikmat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa adda haqqallahi fiha, dan dia menunaikan hak Allah di dalam nikmat tersebut. Fastahaqqa ridha min Allah bi qiyamihi bi syukrin ni'mati lima ata bi arkani syukril thalathah allati la taqumu syukri illa biha. Maka mereka mendapatkan ridha dari Allah. Kenapa? Karena mengerjakan kesyukuran nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara dia mengerjakan 3 dari perkara yang 3 dari orang-orang yang tidak bersyukur kepadanya. Wahiyal iqraru bid ni'mah wa nisbatu ilal mu'im wa badluha fi ma yuhib. 3 cara bersyukur, yaitu menetapkan nikmat, kemudian menisbatkan nikmat tersebut datang dari Allah. Yang ketiga, mengerjakan nikmat, memberlakukan nikmat tersebut di dalam apa saja yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cara bersyukur. Begitulah cara bersyukur, ya. Yang pertama al-iqrar bin ni'mah, menetapkan nikmat. Yang kedua, nikmat tersebut disandarkan pemberinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, gunakan nikmat tersebut dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah. Al-'allamah Ibnu al-Qayyim berkata, "Aslu syukur huwa al-i'tiraf bi in'amil mun'im ala wajhi al-khudu'i wa lahu adh-dhulli wal mahabbah." Pokok dari kesyukuran adalah, sumber muasal dari kesyukuran adalah mengakui nikmat sang pemberi nikmat. Ya. Sesuai dengan ketundukan untuknya dan kerendahan diri untuknya dan kecintaan untuknya. Faman lam ya'rifin ni'mah bal kana jahilan biha lam yashkurha. Siapa yang tidak mengenal nikmat dan dia bodoh terhadap nikmat, maka dia berarti belum bisa bersyukur. Wa man 'arafaha wa lam ya'rifil mun'imi biha lam yashurha aidan. Barang siapa yang mengetahuinya dan mengetahui nikmat maksudnya, tetapi dia tidak mengenal sang pemberi nikmat, maka ini tidak bersyukur. Wa man 'arafa an-ni'mah wal mun'ima lakin jahadaha kama yajhadul munkiru ni'matillahil mun'imi 'alaihi biha faqad kafar. Tapi kalau ada orang yang ketiga, yang lebih tinggi, mengenal nikmat, mengenal pemberi nikmat, akan tetapi jahadaha, dia mengingkarinya. Sebagaimana orang-orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada dia, maka sungguh orang seperti ini kafir. Wa man 'arafa an-ni'mata wal mun'ima biha wa aqarra biha wa lam yajhadha walakin lam yakhdha' lahu wa lam yuhibbuhu wa yarda bihi wa anhu lam yashkurhu aidan. Nah, tapi kalau seandainya ada orang yang yang mengenal nikmat, mengenal pemberi nikmat, menetapkan nikmat tersebut, tidak mengingkari nikmat tersebut, tetapi dia tidak taat kepada sang pemberi nikmat, tidak mencintai sang pemberi nikmat, tidak ridha dengan sang pemberi nikmat, maka orang ini tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'arafa al-mun'ima wa aqarra biha wa khada'a lil-mun'imi biha wa ahabbahu wa radiya bihi wa anhu واستعملها في محبة وطاعته فهذا هو الشاكر لها فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. Maka barang siapa yang mengenal nikmat, mengenal pemberi nikmat, menetapkan nikmat tersebut, tunduk kepada pemberi nikmat, mencintai pemberi nikmat, meridainya, 5 perkara. Lalu dia gunakan untuk ketaatan dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah orang yang bersyukur terhadap nikmat. Maka harus di dalam kesyukuran dari ilmu yang berkaitan dengan qalbu. Dan di dalam amalan mengikuti ilmu. Dan itulah condong kepada pemberi nikmat
dan cinta kepada pemberi nikmat, tunduk kepada pemberi nikmat. Naam. Jadi intinya yang pertama ingin menjadi orang yang pandai bersyukur. Yang pertama kenali nikmat. Nikmat tangan, nikmat mata, nikmat lisan, nikmat yang lain-lainnya. Kenali nikmat. Yang kedua, kenali nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dua. Yang ketiga, tetapkan nikmat tersebut adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tiga. Yang keempat, tunduk patuh kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Empat. Yang kelima, yaitu yang mencintai dan ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa syakirullah, itulah orang yang pandai bersyukur. Mengenal nikmat, mengenal pemberi nikmat, kemudian menetapkan nikmat tersebut dari sing pemberi nikmat, tunduk patuh kepada pemberi nikmat, mencintai pemberi nikmat. Kemudian pada saat itu juga digunakan nikmatnya untuk digunakan nikmatnya untuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 6 cara orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Selesai, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz dari pembahasan kitab Fathul Majid ini, bab yang ke-49, yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan pesan WhatsApp di 0218236543, atau juga Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 0218236543 untuk layanan line telepon biasa. Baik, yang pertama Ustadz, ada pertanyaan di layanan pesan WhatsApp, kami ajukan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, apakah kita menginginkan banyak dari bagian dunia ini merupakan sifat kurang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ustadz, mohon jawaban dan nasihatnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha amma ba'd. Apakah apabila seseorang menginginkan yang banyak dari harta dunia, apakah menunjukkan bahwa dia tidak puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala? Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd. Keinginan seseorang terhadap dunia, terhadap harta dunia yang banyak, tidak otomatis berarti ia tidak ridha atau tidak puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ketidakpuasan ini tergantung niat, ketidakpuasan ini tergantung cara memperolehnya, dan ketidakpuasan ini tergantung sikap hati setelahnya. Nah, jika ia menginginkan harta untuk tujuan baik seperti menafkahi keluarga, membayar hutang, membayar zakat, bersedekah, maka yang seperti ini halal dan tidak tercela. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'mar al-malus salih lirrajulis salih." Sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang saleh. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kapan keinginan harta banyak itu tercela? Jika lahir dari ketamakan, atau lahir dari iri terhadap orang lain, atau merasa terus-menerus kurang, ya, tanpa bersyukur. Maka ini tanda tidak qanaah, tidak puas dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta, tetapi kaya adalah kaya qalbu. Tanda orang qanaah ada 3. Yang pertama adalah ar-ridha bima atallah walau duna kifayah. Ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala meskipun kurang dari cukup. Kemudian yang kedua adalah yaitu al-istighna bil mawjud.
Yang artinya mencukupkan dengan yang ada dan tidak mencari yang tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah tidak mencari yang tidak ada. Itulah tiga seseorang bisa qanaah. Yang pertama yaitu dia apa ridha dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Itu qanaah. Yang kedua unsurnya adalah tidak mencari yang tidak ada. Kita nikmati saja yang ada. Yang ketiga adalah mencukupkan dengan yang ada. Kalau tadi tidak mencari yang ada, ini mencukupkan dengan yang ada. Nah, wallahu a'lam. Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan ini jadi nasihat yang berharga untuk kita semua. Dan selanjutnya masih di layanan pesan WhatsApp, kami ajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara mengembalikan nikmat Allah yang dulu pernah Allah berikan banyak, namun kini sekarang dirasa tiada Ustaz? Mohon jawaban dan nasihatnya. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Dahulu banyak nikmat Allah, lalu kemudian sekarang dikurangi oleh Allah. Bagaimana cara mengembalikan nikmat tersebut? Apakah ada cara-cara syar'inya? Gitu ya. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang berkurang atau hilang adalah tanda yang perlu kita cermati dan renungi serta evaluasi. Karena dalam ketentuan takdir Allah, tidaklah nikmat itu dicabut kecuali ada sebab. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 53, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada suatu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Ini salah satu makna dari ayat, yaitu harus direnungi kalau seandainya terjadi pengurangan nikmat. Karena sudah menjadi hikmatullah dalam penciptaannya, tidaklah nikmat dicabut kecuali ada sebab. Nah, taib. Apa langkah-langkah syariat untuk mengembalikan nikmat tersebut? Yang pertama bertaubat, taubatan nasuha. Benar-benar bertaubat. Ya, dengan taubatan nasuha mengumpulkan 5 syarat taubat. Ikhlas karena Allah, menyesal atas perbuatannya, tidak mengulangi lagi, bertekad untuk tidak mengulangi lagi dosa-dosa tersebut. Ya, kemudian dilakukan pada waktu yang dibenarkan untuk bersyariat, yaitu sebelum kiamat atau sebelum meninggal. Kemudian memperbanyak syukur yang sudah kita sebutkan tadi. Karena Allah berfirman, "La in syakartum la azidanakum." Jika kalian bersyukur, maka sungguh aku akan tambahkan kepada kalian. Kemudian yang ketiga, perbaiki hubungan dengan Allah, baca Quran, sholat, zikir pagi, zikir sore, zikir keseharian, ya. Ini perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bersedekah dan memberi di jalan Allah. Ya. Allah berfirman tentang memperbaiki hubungan, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar untuknya dan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Perbaiki hubungan dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubungannya dengan dunia. Kemudian yang keempat, yaitu sedekah atau memberi di jalan raya. Sedekah atau memberi makan, maka ini termasuk daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, doa memohon kembali nikmat. Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa ant. Kemudian yang keenam, membersihkan harta dari perkara-perkara syubhat dan haram. Karena nikmat dicabut karena harta tercampur dengan yang haram, gitu ya. Nah, semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam.
Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Silakan, kami tunggu untuk menghubungi di nomor 0218236543 perihal pembahasan kita di kesempatan pagi menjelang siang ini. Silakan. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dengan siapa, di mana Ibu? Ibu Mas Ernawati Siregar di Kisaran. Silakan langsung ke pertanyaan Ibu. Ini ya Ustaz, kita kan harusnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustaz, kita menjalankan perintahnya. Tapi suami saya ini Ustaz selalu melarang saya. Apa kau sholat begini begitu? Tapi apa dikasih Allah Ta'ala? Jadi saya selalu bersedekah Ustaz. Ada anak saya sakit. Baru saja dia pandai berjalan, umur usia 16 tahun sekarang Ustaz. Jadi saya bersedekah, dia melarang. Sementara yang saya bersedekah ini hasil pencarian saya Ustaz. Jadi saya berpuasa. Saya sama anak saya yang sakit ini berpuasa. Saya mau buka puasa Ustaz. Nasi saya ini diludahin Ustaz. Ya, Ibu ini sudah menanyakannya ya waktu kemarin dengan Ustaz yang lain ya. Iya. Jadi kan Ustaz, saya selalu sabar dan keluarganya menyakitin kita, sabar ya Allah, sabar saya ini Ustaz ya. Tapi bagaimanapun saya, adik-adiknya sakit, minta tolong sama saya ya Ustaz. Saya tolong Ustaz, tapi setelah itu sehat keluarganya, saya dimusuhin Ustaz. Baik. Itu. Iya. Makasih ya Ustaz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ini sepertinya Ibu sudah bertanya pada pekan yang lalu bahwa seorang istri yang taat beribadah kemudian dilarang oleh suaminya dan suaminya mengatakan ibadah sholatmu tidak akan mendatangkan harta dan seterusnya, dan sang suami berkata kasar, berbuat buruk kepada istrinya. Bagaimana sikap seorang istri dalam hal ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Jika saya sudah menyebutkan bahwa ini harus didengar dari dua sisi, bagaimana ungkapan dari suami, itu kan tadi ungkapan dari istri ya. Maka apa alasan suami berlaku demikian gitu. Yang jelas saya ingin hanya menasihati sang istri. Yang pertama, wajib tetap menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan sholat, wajib baginya. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk kecuali dalam kebaikan. Tidak boleh taat dalam perihal bermaksiat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bersabar dan menjaga akhlak. Ya. Wasbir wa ma sabruka illa billah, bersabarlah, dan tidak ada kesabaran bisa dilaksanakan kecuali dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menasihati suami dengan penuh hikmah ya. Nasihati, pilih waktu yang tenang untuk suami, kemudian juga dengan bahasa yang lembut ya. Yang keempat, mencari dukungan baik dari keluarga kedua belah pihak ataupun dari orang yang ahli agama sehingga bisa menentukan nasibnya bagaimana. Kemudian yang kelima, jika sampai mengancam agama maka boleh dia meninggalkan suami tersebut kalau dia merasa mengancam agama sang istri ya. Karena disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 140, wala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Orang yang menghina, mengolok-olok syariat Allah, maka jangan duduk bersama mereka sampai mereka berbicara dengan yang lain. Kemudian yang keenam, memperbanyak doa dan istighfar ya. Doa untuk suami agar dilembutkan kalbunya ya. Allah mahdi qalbah wa sarrifhu ila ta'atik, ya Allah berikan petunjuk kepada kalbunya dan palingkan
palingkan ia kepada ketaatan kepadamu. Nah, itu kira-kira bisa disampaikan. Cukup kiranya. Ya. Nah. Iya, baik, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Mungkin kita cukupkan kalau tahu bagaimana Ustaz untuk di pertemuan kesempatan pagi atau hari ini. Ya, cukup dulu. Nah Ustaz, mungkin ikhtitam untuk pertemuan kita. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Jadi yang sudah kita pelajari tadi dari bab adalah bahwa sebagian manusia mengira nikmat yang dia dapatkan dari Allah, terutama setelah dia mendapat musibah, itu adalah hasil buah perbuatannya. Lupa itu adalah pemberian dari Allah. Dan ini perbuatan menganggap bahwa seluruh kelebihan nikmat yang dia dapatkan itu adalah hasil dari perbuatannya, itu mengurangi kesempurnaan tauhid. Karena berarti dia kurang bersyukur atas nikmat Allah dan tidak menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah, bahkan menyandarkan nikmat tersebut kepada dirinya sendiri. Nah, adapun dalil kedua tadi surah Al-Qasas ayat 78 menjelaskan bahwa Qarun, yaitu seorang dari umatnya Nabi Musa, menyombongkan diri dengan menyatakan bahwa kelebihan harta yang dimilikinya karena kepintaran darinya. Kepintaran dirinya. Kemudian ini menunjukkan sebagaimana yang sudah kita sebutkan, sebagian manusia mengira nikmat yang dia dapatkan, apalagi setelah mendapatkan musibah, adalah hasil dari usahanya, kepintarannya, kekuatannya, kemahirannya, dan seterusnya. Padahal itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalil yang ketiga, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan tentang 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang penyakit kulit, orang yang butak dengan orang yang buta. Kemudian orang yang penyakit kulit dan botak tersebut disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi lupa diri. Hanya orang yang buta yang tidak lupa diri. Nah, ini menunjukkan bahwa begitulah manusia kalau sudah mendapatkan kenikmatan setelah mendapatkan musibah. Dari mulai miskin, kaya setelah miskin, kemudian sakit setelah kaya, kaya setelah sakit, kemudian juga sempit, lapang setelah sempit. Maka sebagian orang lupa daratan. Lupa itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ini merusak kesempurnaan tauhid. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk halusan sekali lagi kami ucapkan. Barakallahu fiik, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan jadi pahala bagi Ustaz apa yang telah disampaikan di kesempatan hari ini. Barakallahu fiikum, semoga Allah memberikan kesehatan kepada Ustaz untuk terus bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Dan jazakumullahu khairan barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan pagi menjelang siang ini dari pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin LC hafizahullah taala dari Kota Banjarmasin. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung